Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Perusahaan yang kompetitif, profesional, dan terintegrasi dalam ekonomi global. Kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 500. Ya, harapannya Danantara bisa membuat Indonesia makin maju, membantu Indonesia makin maju. Dengan terkumpulnya dana yang sebegitu besar, insya Allah bisa menggerakkan roda-roda ekonomi di Indonesia sampai daerah-daerah mudah-mudahan. Bapak tadi kan ikut pemaparan sambutan Pak Prabowo, yang Bapak lihat sendiri dari paparan Pak Prabowo ini semangatnya seperti apa? Luar biasa semangat Pak Prabowo, memang sangat beliau untuk rakyat luar biasa. Kita lanjutkan dialog, kita ke Mas Fitra lagi. Mas Fitra tadi mengenai mekanisme pengawasan yang ideal untuk Danantara ini seperti apa? Karena kan ini bentuknya super holding ya, korporat ya. Saya tidak punya concern berlebihan ya terhadap potensi pengawasan Danantara karena dia sudah korporat. Jadi ibaratnya begini ya, ini sorry itu karena saya juga sebenarnya PNS juga, saya merupakan bagian dari pemerintah juga to some extent. Tapi begini, biasanya kalau pengelolaan dana publik yang dikelola oleh pemerintah, itu ibaratnya kita dalam satu ruangan, itu kemudian tertutup oleh kaca-kaca yang mungkin tingkat kadar kehitamannya 60-80%. Tapi kalau di korporat, itu tingkat pengelolaan dananya ketika kita mengelola dana, ibaratnya dalam satu ruangan, itu kacanya transparan seperti di sini. Orang bisa ngelihat dari luar. Berarti lebih terbuka ya? Lebih terbuka dan lebih efisien. Bisa 150% dong ya berarti ya? Oh bisa aja. Jadi gini, kayak sekarang kan mungkin banyak meme yang lihat, wah kantor pemerintah jam 5 AC udah dimatiin. Loh sektor swasta udah dari dulu jam 5 AC udah mati. Gitu kan. Jadi memang itu adalah efisiensi yang gaya korporat gitu kan. Karena kita menggunakan benar-benar uang masyarakat gitu untuk kepentingan-kepentingan yang jauh lebih produktif gitu kan. Itu kan kuncinya di situ. Nah sehingga saya tidak terlalu khawatir akan terjadi semacam potensi fraud yang berlebihan dibanding ketika dana ini dikelola pemerintah. Coba kalau kita ngelihat kemarin kenapa sih ada Inpres 1 2025? Karena ternyata apa Mbak? Di lapangan ada dana ATK 44 sampai 90 triliun bahkan kemarin ada beberapa perbincangan di situ. Itu habis buat ATK aja gitu kan. Itu kan Pak, jadi buat apa gitu kan? Itu potensi korupsinya besar. Nah, sehingga kalau misalnya ini digunakan dititipkan gitu oleh angka 300 triliun ini ya. 300 triliun itu digunakan secara korporat dengan gaya korporat itu kan bisa menghasilkan hal-hal yang jauh lebih produktif lagi ya. Kayak tadi kita meminjam contohnya dari China, belajar dari negeri China, 29 billion US dollar dalam 20 tahun naik 1000% lebih. Nah, kita for the next 5 years lah, nggak usah 1000%. Naik 200% aja, itu kan udah luar biasa. Berarti kan kita ada potensi tambahan sampai 900 triliun ya. Itu kan sangat signifikan ya untuk kemudian memenuhi kebutuhan investasi kita. Karena tadi menurut hitungan saya kebutuhan investasi kita 10.000 triliun, maksimum 3.000 triliun yang bisa diusahakan dari pemerintah dan di ekosistemnya. Sementara 7.000 triliun itu diusahakan dari tempat lain. Nah, saya melihat bahwa potensi 7.000 triliun itu dalam for the next 5 years itu setidak-tidaknya kita bisa memenuhi 1.200 sampai 1.500 triliun. Artinya 16% dari kebutuhan 7.000 triliun dari eksternal itu bisa dipenuhi dari dalam negeri. Yang juga tidak kalah pentingnya Mbak, ini saya melihat Danantara bukan cuma sebagai lead investors di sini, ya kita menjadi lebih independen untuk kemudian sektor mana yang kita invest, tapi kita juga bisa investasi di luar negeri. Sekarang kita kan punya masalah dari sisi, teknologi kita tertinggal dari luar. Kita beli aja saham Nvidia. Ya, nanti kita bisa melihat, tolong Johnson Huang ini Anda tanam bikin pabrik di sini, bikin perusahaan semikonduktor di sini. Kan kita punya say, karena apa? Kita punya saham di situ. Kemarin Johnson Huang ke sini cuma apa? Cuma makan gultik. Dunia melihat ke arah sana. Iya, cuma makan gultik. iPhone ke sini susah banget bangun pabrik. Tapi kalau kita punya saham iPhone dengan Danantara, siapa tahu mereka bisa bangun. Jadi trustnya kebangun juga begitu. Saya kembali ke Lulu deh. Tadi kan Pak Prabowo juga sudah jelas gamblang mengatakan bahwa audit bisa. Siapa saja bisa. Nah, bicara soal pengurusnya yang juga disebut-sebut ya, ini kan karena rame perbincangan di publik gitu, tidak bisa dipidana bila mana merugi dan lain sebagainya. Bagaimana nih Lulu melihat ini, PCO melihat ini? Karena seperti yang tadi Fitra sampaikan, ini pengelolaan korporasi. Jadi kemudian korporasi jika kemudian ada investasi yang rugi itu bagian dari investasi.
Jadi ketika untung kemudian itu bagian dari pengelolaan korporasi. Namun jika fraud, jika kemudian ada fraud tindakan baru kemudian masuk ke ranah pidana. Jadi ini harus kita pahami. Memang ini adalah suatu bentuk entity yang berbeda, baru, jadi perlu untuk membangun pemahaman ini. Berarti jadinya nanti resiko bisnis kalau ada kerugian. Seperti layaknya TV One dengan perusahaannya. TV One kemudian ketika melakukan investasi dan kemudian ternyata kemudian gagal, itu bagian dari kerugian perusahaan. Namun kemudian ketika keuntungan seperti itu. Namun jika kemudian ada yang fraud di dalam perusahaan TV One, itu masuk ke dalam pidana. Kenapa publik sangat mengkhawatirkan ini ya? Itu pertanyaannya kan. Kan jadi bertanya-tanya mereka begitu. Menurut Anda? Sebenarnya ini karena mindset ya, kita belum mengenal bentuk ini, sovereign wealth fund, sesuatu yang masih baru. Ini yang perlu untuk kita jelaskan berkali-kali. Karena contohnya, seperti yang tadi Fitra sampaikan, ini adalah ekosistem akuarium. Karena sovereign wealth fund ini terikat kepada Santiago Principle yang juga dilaksanakan oleh berbagai sovereign wealth fund di dunia. Di sana tentunya ada transparansi, ada akuntabilitas dan berbagai prinsip lainnya yang itu juga kemudian akan menjadi sebuah guidance dan dianut oleh Danantara. Jadi bagaimana prinsip-prinsip secara internasional yang memang memastikan bahwa gerak sebuah sovereign wealth fund ini benar-benar transparan, benar-benar kredibel, berintegritas, itu menjadi satu hal yang dianut oleh Danantara. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa tidak melulu adalah soal pemeriksaan korupsi, tapi ada pengawas-pengawas lain di ruang akuarium seperti yang tadi disampaikan. Nah, artinya begini, ini kan kita sudah gamblang ya, pemerintah sudah minta kepada publik juga karena akuarium ini gitu. Artinya udah 100% lah publik juga bisa mengawasinya gitu kan. Nah, tapi lagi-lagi sosok kepemimpinan di Danantara itu. Ini apakah bersifat sementara untuk memberikan trust, untuk memberikan kepercayaan pada publik bahwa orang ini bisa saya pegang, gitu loh ibaratnya. Atau nanti justru akan sesuai dengan harapan tadi yang Fitra sampaikan, independen gitu. Iya, karena saya bukan pengamat, saya stafnya presiden, jadi saya hanya bisa menyampaikan yang sudah presiden sampaikan ya. Nanyanya ke Mas Fitra berarti. Gimana Mas Fitra? Ya, jadi itu harapan dari market memang. Karena memang dari awal ketika ide Danantara itu diedarkan gitu ya di market, kita sudah melihat bahwa ya Danantara ini ketika ada, dia akan menghapus Kementerian BUMN gitu kan. Jadi roadmap-nya ke sana. Jadi dari sisi ini maka independensi itu menjadi sangat krusial. Tapi meskipun demikian kalau kita bicara ide ya, ide ini sebenarnya udah lama juga Mbak Laura ya, dari zamannya Pak Sumitro. Pak Sumitro sempat menawarkan ide ini ke Pak JB Sumarlin. Waktu itu Menteri Keuangan tahun 1988 sampai 1993. Tapi ide ini ditolak, kenapa tahu nggak? Karena waktu itu kita baru saja mengeluarkan paket Oktober 88 liberalisasi keuangan di sektor keuangan, sehingga kita dapat banyak duit begitu kan. Jadi nggak perlu juga. Siapa yang menangkap ide ini pertama kali? Pak Mahathir. Kenapa? Karena dibisikin sama Pak Sumitro dengan Kasanah 93 yang kemudian menjadi referensi kita juga gitu kan. Jadi sebenarnya kita ini ketinggalan. Jadi tapi ya nggak ada kata terlambat. Kita mulai lagi gitu kan. Memang ini seakan-akan baru, tapi sebenarnya yang lain sudah melakukan kok. Jadi sudah best practice juga Dan yang lain melakukan itu bagaimana sejauh ini? Mereka ya tentu ada pro dan kontranya. Kalau kita lihat Malaysia dengan Kasananya, ada kasus juga di sana juga kan. Tapi kita juga melihat bagaimana Temasek yang sejak tahun 1974 ya 25 Juni itu didirikan, itu sekarang bisa sangat agresif membangun Singapura seperti sekarang. Juga yang paling dekat yang tadi saya sampaikan, bagaimana China dengan SAC-nya itu kemudian bisa menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia juga, mendorong China pertumbuhan ekonominya di atas, bahkan di atas 10% gitu kan, dengan salah satunya adalah karena dukungan korporat itu gitu. Nah ini yang kemudian kita harapkan. Ya inilah, memang Danantara ini bukan hanya sekedar sebuah pengelola investasi, namun tadi bahwa ini adalah sebuah instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Inilah yang kemudian kita mencoba untuk kemudian dorong dalam bentuk hilirisasi. Hilirisasi sangat identik dengan pertambahan nilai. Kita punya banyak sekali kekayaan sumber daya alam yang selama ini dijual raw material aja. Dan added value-nya itu dinikmati oleh negara-negara lain yang punya teknologi, yang punya ya berbagai hal yang lain. Nah ketika kita memiliki sebuah lembaga untuk mengolah, punya dana, punya modal untuk kemudian membeli teknologi tersebut, kita bisa memberikan added value yang bisa kita nikmati sendiri. Oleh sebab itu maka Presiden menyampaikan bahwa Danantara ini untuk anak cucu kita. Apakah pemerintah bisa memastikan bahwa Danantara ini pasti akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi seperti tujuannya? Harus.
Harus seperti itu. Artinya optimis ya. Yakin Didesain ya. sedemikian rupa dan kemudian juga secara resiko kita akan mengelola sumber daya alam kita. Ya. Itu yang diutamakan. Di mana contohnya misalnya kita punya sawit, kita tahu kita adalah penghasil sawit salah satu yang terbesar di dunia. Jika kemudian kita bisa mengolahnya, memberikan added value menjadi satu biofuel, maka biofuel kita akan bisa memiliki sebuah ketahanan energi. Baik. Kita punya added value yang kemudian kita juga mungkin bisa jual ke mancanegara. Baik. Seperti itu. Jadi resiko bisa kita kendalikan karena ini barang-barang kita sendiri. Baik, terima kasih Mbak Lulu dan juga Mas Fitra sudah hadir di studio. Terima kasih Berita Laura. Mudah-mudahan sesuai harapan kita bersama dan antara ini akan memicu pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, kita jeda dulu sejenak pemirsa. Nanti kita akan pantau juga bagaimana perkembangan di hari kelima hari ini ya. Retret di Akmil Magelang. Sesaat lagi pemirsa.